nama Tuhan, shalom. Kita akan kembali untuk menyembah Dia. Kita akan memuji namanya. Kita akan agungkan Dia. Kita akan tinggikan dan kita akan bermazmur bagi namanya. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami, Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji, kami yakin dan percaya Engkau bertata dalam setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita akan berjabatan tangan satu dan lainnya, katakan shalom. Baik engkau mungkin pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami, engkau yang berada di rumah, engkau yang berada dimanapun, mari katakan shalom kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada saudaramu. Oke, kita akan lanjut pujian kita. Puji nama Tuhan. Masuk dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Persiapkan roh dan hatimu dan jiwamu untuk kita fokus duduk diam seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Di andalanku
Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur buat anugerah pemeliharaanmu, kasih setiamu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami sehingga kami boleh sehat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu di dalam ibadah kami Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Kami sudah memuji Engkau karena Engkau Tuhan yang sangat baik di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami, bekerja lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan memberkati umat-umat-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan datangnya dari isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan, sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Saya percaya kalau hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Salam sehat dari saya Ibu Naomi Simanjuntak kepada jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Narwastu yang ada di rumah saat ini, yang menyaksikan ibadah kita sekalipun secara online, secara daring. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu yang ada di rumah, tolong diambil gadgetnya masing-masing. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan baca 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini adalah kebenaran firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus kala itu. Karena mungkin pada saat itu umat-umat Tuhan yang ada di Korintus, mereka mengalami banyak pencobaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi saat itu Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai bapa rohani bagi umat-umat Tuhan yang ada di Korintus, memberikan suatu nasihat, memberikan suatu kebenaran firman Tuhan supaya umat-umat yang ada di Korintus mereka boleh kuat menghadapi setiap pencobaan. Dan kebenaran firman Tuhan kembali datang kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI Narwastu. Pada saat ini, mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan akan menjadi jawaban dari setiap persoalan kita. Firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pencobaan, seringkali kita mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan atau dari jemaat Tuhan bahwa katanya pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi ujianlah yang datang dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu datang dari si jahat, datang dari iblis. Bapak Ibu, apa benarkah demikian? Kalau saya membuka, saya coba belajar tentang apa artinya pencobaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa dikatakan di sana bahwa pencobaan itu adalah ujian. Pencobaan itu adalah ujian. Ujian untuk menguji kekuatan kita, baik untuk menguji kekuatan musuh, untuk menguji ketahanan iman kita. Jadi ketika kita dicobai, itu sedang menguji keadaan kita. Sebagai orang-orang percaya yang selalu yakin bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, lewat pencobaan itu kita sedang diuji apakah benar-benar kita sungguh-sungguh berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Dan saya juga mencoba belajar dari bahasa Yunaninya. Tapi kalau saya nanti mengupas, nanti waktu yang berikan kepada saya cukup singkat. Jadi kalau kita mengupas itu mungkin cukup panjang, tetapi saya akan coba hanya sedikit saja bahwa ternyata pencobaan yang dimaksud di dalam Alkitab yang selama ini kita katakan bahwa pencobaan itu bukan daripada Tuhan, supaya kita lebih mengerti sedikit tentang pencobaan itu, bahwa dikatakan ternyata ada dua pencobaan. Pencobaan yang pertama yang dimaksud adalah pencobaan yang negatif. Pencobaan yang negatif ini motivasinya tujuannya adalah untuk menjatuhkan Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Kalau kita membuka Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu nanti akan buka masing-masing di handphonenya. Lukas 4 ayat 1 sampai 3 berkata, itu berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Kalau pencobaan di padang gurun, kita tahu di sana bahwa setelah Yesus mengadakan puasa selama dia 40 hari 40 malam berpuasa, firman Tuhan berkata lalu Roh membawa dia ke padang gurun, dan di sana dia dicobai oleh iblis. Tujuan iblis untuk mencoba Yesus di sana untuk menjatuhkan Yesus, supaya Yesus tidak taat kepada kehendak Allah, kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika Yesus dicobai, Yesus benar-benar selalu berkata apa kata Tuhan dan apa kata firman. Jadi jenis pencobaan yang dialami oleh Yesus saat itu jenis pencobaan yang negatif, yang sifatnya menjatuhkan, yang sifatnya supaya Yesus melanggar apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan yang kedua, kalau kita melihat Matius 16 ayat 1, di situ dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan orang Saduki datang hendak mencobai Yesus. Mencobai di dalam apa Bapak Ibu? Diberikan perumpamaan dengan orang-orang Saduki bagaimana caranya supaya mereka dapat kesalahan dari perkataan-perkataan Yesus. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah pencobaan yang menjatuhkan juga, dan ini asalnya itu dari si jahat atau dari iblis. Dan kita akan melihat bagaimana sih pencobaan yang positif? Tadi di dua kita sudah bukakan pencobaan yang negatif, sekarang positif. Kalau kita melihat Kejadian Ibrani pasal 11 ayat 17, saya coba baca. Ibrani, kita buka sama-sama Bapak Ibu, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, lihat, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berarti pencobaan yang dialami oleh Abraham saat itu adalah pencobaan untuk menguji iman Abraham. Apakah dia masih tetap mengasihi Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun orang yang paling dia cintai di dalam hidupnya, orang yang sangat penting di dalam hidupnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang pencobaan yang positif. Karena apa? Karena pencobaan yang dialami oleh Abraham adalah pencobaan yang membuat imannya semakin kuat, yang membuat kepercayaannya semakin terlatih, yang membuat kehidupannya semakin mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Berarti kesimpulan dari pencobaan, bahwa pencobaan itu tadi ada dua jenis, yaitu pencobaan yang datang dari si jahat atau iblis, tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita, dan pencobaan yang datangnya dari Tuhan yang sering kita sebut ujian, tujuannya adalah menguji iman kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya firman Tuhan berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kalau iblis
pun mencoba-coba untuk mencobai kita, mencobai Bapak Ibu yang sedang ada di rumah saat ini, dan lalu berkata, Tuhan, mengapa pencobaan-pencobaan ini harus terjadi di dalam hidupku? Kalau mungkin itu engkau merasa itu datang daripada iblis, datang dari si jahat, percayalah bahwa roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar, yang akan menyertai hidup kita, yang akan memagari hidup kita, yang akan memelihara hidup kita, karena janji-janji Tuhan itu harus terjadi, harus tergenapi dalam kehidupan orang percaya. Oke? Kita langsung kepada inti daripada firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, seringkali ketika pencobaan itu datang, kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa dan mengapa? Pencobaan yang paling dekat dengan kita saat ini adalah virus corona. Virus yang saat ini sedang ditakuti oleh semua orang. Bukan hanya di Indonesia kita rasakan keganasan dari virus ini. Khususnya hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau gelombang yang pertama belum separah ini, tapi gelombang yang kedua ini boleh kita lihat bagaimana virus itu begitu ganas. Dan membuat suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, dan anak-anak kehilangan mama dan papa mereka. Begitu ganasnya COVID ini Bapak Ibu. Dan bagaimana COVID ini juga sudah membuat bisnis kita atau usaha kita Bapak Ibu menjadi kacau, bahkan ada yang harus gulung tikar. Saya mendengarkan kemarin cerita dari seseorang bahwa saat-saat ini banyak orang yang meninggalkan Bali Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika mereka membuka usaha makanan, mereka membuka usaha souvenir di sana, yang selama ini mereka harapkan bahwa mereka membuka usaha untuk turis-turis mancanegara datang belanja di konter-konter mereka, di tempat-tempat mereka menyiapkan makanan atau tempat-tempat makan Bapak Ibu. Tetapi hari-hari ini semuanya harus tutup karena adanya PPKM Bapak Ibu. Ini hal-hal yang sangat menyedihkan dan menakutkan, sehingga banyak orang yang mulai takut dengan kehidupannya. COVID membatasi kita untuk berkarya dan bekerja. COVID membuat orang sudah nggak bisa bekerja, di PHK Bapak Ibu. Dan kalaupun mereka bisa kerja, kadang-kadang hanya 1 kali dalam seminggu gaji mereka harus dipotong. Memang ini adalah suatu pencobaan, suatu masalah yang diakibatkan oleh COVID. Dan COVID membatasi ruang gerak kita Bapak Ibu, kita terisolasi. Mungkin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengalami yang namanya COVID, belum pernah merasakan apa namanya terisolasi. Tapi bagi kami yang sudah pernah mengalami COVID, kami tahu betul bagaimana rasanya terisolasi. Kami harus tinggal di suatu tempat dalam kurun waktu yang cukup lama, dan memang kita harus bersabar. Dan COVID membuat kita membatasi komunitas kita. Yang tadinya kita punya komunitas, kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, anak dan istri kita, keluarga kita. Tapi karena pencobaan yang terjadi hari-hari ini, sehingga semuanya menjadi stop, kita dibatasi oleh keadaan-keadaan ini Bapak Ibu. Ketika pencobaan-pencobaan ini datang Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, disinilah kita boleh melihat bagaimana respon kita, bagaimana respek kita terhadap pencobaan-pencobaan yang terjadi hari-hari ini. Perbedaan yang saya maksud Bapak Ibu, bukan berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati hidupmu di dalam saat-saat krisis, bukan. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana kita boleh mengalami yang namanya rasa aman sekalipun di dalam keadaan kita sedang dicobai. Kita merasa aman.
Dan bagaimana damai sejahtera Kristus masih boleh meluap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sekalipun saat-saat ini kita sedang dicobai, kita sedang diproses dengan berbagai setumpuk masalah. Bapak Ibu, hal-hal inilah yang sedang Tuhan kerjakan bagi kehidupan orang percaya. Bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kepada kita rasa aman. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Karena apa? Sekalipun kita menghadapi badai di dalam hidup kita, sekalipun kita menghadapi cobaan yang besar ini, biarlah hidup kita senantiasa merasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Makanya di waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar, dan firman Tuhan berkata, lalu badai topan yang dahsyat datang menyerang perahu mereka. Perahu mereka penuh dengan air dan sudah hampir tenggelam. Saat itu mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan dan berkata, Guru, Guru, kita binasa. Karena firman Tuhan mencatat bahwa saat itu Yesus sedang tertidur di buritan, Yesus sedang tertidur di belakang. Dan Yesus menikmati istirahat setelah mungkin dia seharian penuh melayani. Lalu murid-muridnya menjadi takut, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi gusar dan berkata, Guru, kita mati, Guru, kita binasa. Dari sekian banyak orang yang meninggal karena COVID, mereka mati bukan karena penyakit yang disebabkan oleh COVID itu, tetapi mereka mati, mereka binasa, mereka kehilangan nyawa mereka karena mereka dirundung oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka khawatir dengan kehidupan mereka, khawatir dengan anak-anak mereka. Mereka takut kalau COVID ini membuat mereka menjadi mati. Tapi dan pada akhirnya yang terjadi adalah kematian. Ada dua hal yang harus kita pelajari, yang dapat kita pelajari dari kebenaran yang tertulis di dalam Korintus. Dari 1 Korintus 10, saya akan kembali ke ayatnya Bapak Ibu. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang sudah kita baca dikatakan. Yang pertama adalah hadapi pencobaan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi saat ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Saya sangat senang dengan kata mengandalkan Tuhan. Karena bagi saya mengandalkan Tuhan ibarat kita mempunyai relasi. Kita sangat mudah untuk meminta pertolongan dari relasi kita. Untuk hal-hal tertentu yang kita perlukan Bapak Ibu, dan biasanya semua masalah, semua hal-hal yang sulit yang sedang kita hadapi, kalau kita mempunyai relasi di bidang dari apa yang kita sedang pikirkan Bapak Ibu, semua akan menjadi mudah. Karena apa? Karena relasi kita bisa andalkan. Saya teringat di waktu keponakan saya meminta mencari pekerjaan. Kebetulan saya melayani di salah satu kantor Bapak Ibu, di salah satu kantor. Karena saya punya relasi kepada orang-orang kantor, karena saya adalah pendeta yang melayani dan mereka adalah jemaat, sehingga mereka begitu menghargai saya, begitu menghormati saya, begitu respect dengan saya. Lalu di waktu keluarga saya meminta tolong untuk mencari pekerjaan, lalu di waktu saya pelayanan di sana saya berkata, Bapak, bisakah keponakan saya bekerja di kantor saudara? Kebetulan keponakan saya ini S1. Lalu mereka berkata, oh ada penerimaan Ibu Pendeta, masukkan lamarannya, nanti kami akan proses secepatnya. Benar Bapak Ibu, ketika kami masukkan lamaran, dalam minggu itu tidak lama keponakan saya langsung bisa bekerja. Ini berbicara tentang relasi, bisa diandalkan. Allah kita adalah pribadi yang mengenal kita. Allah kita adalah Dia adalah pribadi yang mengenal kita. Dia tahu bagian dari hidup kita, bagi diri kita.
yang kita sendiri saja tidak tahu. Tuhan tahu bagian dari diri kita yang kita sendiri saja tidak tahu. Makanya saya berkata, hadapi pencobaan dengan selalu mengandalkan Tuhan, karena Allah kita adalah Allah pribadi yang mengenal kita. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat bahwa rambut di kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Dahsyat banget enggak sih? Kalau saya pikir-pikir, ini rambut kita kalau dihitung satu persatu Bapak Ibu, saya percaya tidak mungkin. Karena rambut di kepala kita ini sangat banyak. Dan kalau ditanya mungkin Ibu Naomi Simanjuntak setiap hari nyisir rambut kan, nyisir rambut. Ibu tahu nggak berapa helai yang rontok dari rambut Ibu? Saya nggak tahu, karena saya tidak memperhatikan itu. Tapi luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ternyata rambut di kepala kita dihitung oleh Tuhan. Dia tahu berapa banyaknya, dia tahu berapa yang rontok setiap hari, dan dia tahu berapa yang tinggal di kepala kita, Bapak Ibu. Luar biasa enggak sih? Padahal rambut itu bagian yang terkecil dari tubuh kita kalau menurut saya. Dia adalah Tuhan yang sangat memahami kapasitasmu. Dia adalah Tuhan yang sangat memahami kapasitas kita. Dan tidak mungkin dia memberikan beban yang melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Dan dia tidak mungkin memberikan beban yang melampaui kekuatan kita. Makanya Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Makanya jangan pernah berpikir dan melihat masalah kita sudah tidak bisa kita atasi. Jangan pernah berpikir engkau tidak mungkin mengatasi masalahmu. Dan engkau mungkin melihat tidak mungkin masalah saya bisa saya atasi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita punya relasi, yaitu Tuhan yang layak diandalkan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah diam. Dia Allah yang selalu bekerja untuk kita. Dia Allah yang selalu bekerja untuk kita. Bekerja untuk membuat semua menjadi baik. Bekerja untuk membuat semua berakhir dengan baik. Saya mempunyai sahabat, namanya Ibu Dr. Erista Situmorang. Hubungan saya dengan dia cukup dekat. Dan di waktu suaminya terkena COVID, Bapak Ibu, dan mungkin ini adalah hari ke-25 atau ke-27 bagi suaminya dirawat di rumah sakit. Dan kebetulan kemarin sore saya berjumpa dengan anaknya yang paling besar, dan saya bertanya bagaimana keadaan papi. Lalu mereka berkata begini, papi sudah mau dipindahkan ke ruang rawat. Setelah perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Lalu saya berpikir begini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena apa? Mulai dari suami dari sahabat saya ini sakit di rumah sakit, saya selalu mengajak banyak orang untuk berdoa buat dia. Dan mungkin sudah tidak ada harapan. 2 minggu ketika suami dari sahabatku ini dirawat di rumah sakit, dia menelepon saya karena kebetulan setiap hari saya menelepon dia dan memberikan dia kata-kata kekuatan dan penghiburan. Lalu dia berkata kepada saya begini, Ibu Naomi Simanjuntak, apakah masih Tuhan mendengar doa-doa kita? Lalu saya bertanya, kenapa memang Bu? Lalu dia berkata, suami saya sudah tidak ada lagi harapan. Dia kesadarannya sudah tidak ada. Dia hanya bisa tidur dan tidur. Dan dia tidur begitu panjang Bapak Ibu. Waktu yang begitu panjang. Lalu saya berkata, jangan pernah putus asa.
karena pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan karena Tuhan masih ada. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa Allah diam. Dia Allah selalu bekerja di dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi hari-hari ini. Jangan pernah berhenti berpengharapan. Makanya ada pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas juta. Cukup di situ. Di dalam kasih karunia terkandung semua pengharapan kita. Saya senang dengan kata kasih karunia. Makanya di waktu kami membuka persekutuan doa, saya membuat nama persekutuan doa kasih karunia karena saya tahu bahwa berbicara tentang kasih karunia itu berbicara tentang kasih Yesus yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Roma 5 ayat 3 berkata, saya akan coba bukan Roma pasal yang kelima, sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama buka ayat ini. Roma pasal yang kelima ayat 3, ayat 2 boleh? Saya akan baca. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Dan luar biasa ayat 5 berkata, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang Paulus Benediktus pernah menyatakan, saya akan buka pernyataannya, saya akan baca. Dikatakan demikian, barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan memiliki masa depan. Karena Allah tidak memiliki keinginan atas apa yang layu, atau yang mati, atau yang semu, dan akhirnya dibuang. Ia menginginkan apa yang berbuah dan hidup. Ia menginginkan hidup di dalam kepenuhannya, dan ia memberikan kita hidup di dalam kepenuhannya. Orang yang percaya kepada Kristus akan ada masa depan. Orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan pernah mengalami kematian. Orang yang percaya kepada Kristus, dia akan berakhir di dalam pertandingan kemenangan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan menginginkan setiap orang percaya hidup. Dan hidup di dalam kepenuhannya. Inilah kasih karunia. Inilah kasih karunia. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita, dia akan mengubah semua menjadi indah pada waktunya. Dan dikatakan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup itu, di hadap hidup kita adalah pekerjaan yang luar biasa. Dia akan melakukan terobosan-terobosan rohani di dalam hidup kita kalau kita mengaktifkan dia terus bekerja dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia diberikan oleh Bapa untuk menolong, untuk menghibur, untuk menguatkan, dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu sangat dahsyat. Makanya luar biasa. Jangan pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan membuat kita bertahan melewati semua pencobaan. Dan pengharapan membuat kita kuat di dalam iman. Pengharapan membuat kita kuat
menjalani kesulitan dan tragedi yang mungkin kita lihat begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa pengharapan kepada Yesus akan memampukan kita melewati semua pencobaan dan menjadi pemenang. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, karena mungkin sudah terlalu cukup panjang. 1 minggu ini, karena kebetulan saya harus membaca firman Tuhan setiap harinya 5 pasal. Karena saya bergabung di grup BCA, di grup GBA, bukan BCA, GBA. Gerakan Baca Alkitab. Dan setiap hari saya harus membaca 5 pasal. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah belum pernah membaca Alkitab secara menyeluruh, ikuti GBA. Karena apa Bapak Ibu? Karena indah kalau kita bisa membaca Alkitab sampai kata orang Muslim, sampai selesai. Lalu saya baca, saya lalu melihat suatu kisah yang luar biasa. Saya mau berkata, pengharapan selalu ada bagi orang-orang yang tahan uji, bagi orang-orang yang tekun, bagi orang-orang yang tidak putus asa, bagi orang-orang yang tidak hilang pengharapan. Saya akan buka ini ayat yang terakhir, Yohanes 5. Bapak Ibu yang ada di rumah tolong buka ayat ini, karena ayat ini sangat luar biasa. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini kisah terjadi Bapak Ibu di kolam Bethesda. Kalau kita melihat nasnya di atas, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Firman Tuhan mencatat, biar lebih singkat, seorang bapa sudah berbaring cukup lama. Kalau waktu diberikan di situ 38 tahun itu sedang menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa waktu yang dijalani, yang dilewati oleh seorang bapa yang saat itu mengalami penyakit di dalam dirinya, penyakit kelumpuhan di dalam dirinya. Dia menunggu sangat lama, 38 tahun dia menunggu. Kalau air yang ada di kolam Bethesda itu ketika dia bergejolak Bapak Ibu, air yang ada di kolam Bethesda itu dapat memberikan jawaban kepada dia untuk kesembuhannya Bapak Ibu. Tapi ternyata ketika Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Lalu dia berkata kepada Yesus, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam. Kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Pengharapannya adalah kalau ada orang yang menolong dia ketika air di kolam Bethesda itu bergoncang. Tetapi lama penantian itu sampai 38 tahun, jawaban pengharapan yang dia rindukan itu tidak terjadi. Tetapi saat itu Yesus datang ke tempat itu. Karena firman Tuhan berkata, karena Yesus sudah tahu bahwa dia sudah lama berbaring di situ. Saya percaya tujuan Yesus datang ke situ adalah untuk memenuhi kerinduannya, memenuhi harapannya. Karena dia selalu berpengharapan, kalau suatu waktu ada orang yang berbelas kasihan datang menolong saya, memasukkan saya ke goncangan air yang ada di kolam Bethesda. Tapi penantian itu gagal karena tidak ada satupun yang sanggup menolong dia. Tetapi Yesus yang adalah pengharapan kita, dia adalah kasih karunia itu Bapak Ibu, datang untuk memberikan jawaban kepada orang lumpuh ini. Dan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan firman Tuhan berkata seketika itu juga sembuhlah dia
dari sakit penyakitnya. Mungkin engkau saat ini sama seperti Bapa yang ada di kolam Bethesda yang menanti-nanti pertolongan Tuhan. Karena engkau dicobai, karena engkau mengalami pencobaan dan engkau mengalami ujian. Satu hal yang harus engkau yakini hari ini, bahwa Yesus adalah pengharapan, bahwa Yesus adalah Allah yang mampu diandalkan. Dia adalah Allah yang selalu baik dan semua akan berakhir dengan baik. Itulah yang menjadi keyakinan saya. Itulah yang menjadi kepercayaan saya. Makanya di waktu Pak Immanuel Alek, halo Pak Immanuel, yang ada di rumah mungkin sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang saya sedang sampaikan di waktu beliau ada di rumah sakit. Waktu beliau ada di rumah sakit, lalu saya selalu menghubungi beliau. Tiap hari saya hubungi, semua akan berakhir dengan baik. Semua akan berakhir dengan baik, karena saya tahu Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup diandalkan. Dia selalu berkata, siap hambanya, siap hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Engkau akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau sudah mendengarkan firman Tuhan yang hidup saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dari saya, Ibu Naomi Simanjuntak, kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang bekerja tepat pada waktunya di dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan apapun di dalam hidup kami, Engkau berfirman hari ini Tuhan, kami tidak perlu kehilangan kepercayaan, karena Engkau adalah Allah yang mampu kami andalkan. Dan kami yakin kami punya pengharapan, karena ada Yesus yang akan menolong kami. Kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Dan orang yang berada di dalam kasih karunia Tuhan akan melihat perkara-perkara yang besar, karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang mungkin mereka terisolasi karena sakit COVID, yang mungkin mereka sakit karena penyakit-penyakit lain di tubuh jasmani mereka, yang mungkin mengalami persoalan beban berat Tuhan, kehilangan pekerjaan Tuhan, mungkin mereka bisnis mereka sedang mengalami masalah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tolong umat-umat-Mu Tuhan, Engkau menyelesaikan semua persoalan mereka, pencobaan-pencobaan yang mereka alami Tuhan, Engkau selesai. Karena kami tahu Roh-Mu yang besar itu selalu tinggal di dalam hidup kami. Berikan mereka penghiburan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan saya sampaikan Narwastu News edisi 8 Agustus 2021. Ibadah umum diadakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat melalui channel YouTube GBI Narwastu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom, dan link akan dibagikan WhatsApp grup GBI Narwastu. Ibadah World Generation diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom, dan link akan dibagikan melalui WhatsApp grup World Generation. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pelayanan GBI Narwastu, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini, atau melalui aplikasi OVO berikut ini. Demikian Narwastu News edisi hari ini. Saya Christina Tuti Harnani, mohon diri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah melewati ibadah kita, pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan ini waktunya kita bersama-sama untuk siapkan hati, menerima berkat dari Dia, Tuhan yang mampu untuk memberkati Anda dan saya. Dan mari kita sama-sama tadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga. Kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami, bahkan di toko, dimanapun berada. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa hidup ini adalah sebuah realita yang harus dijalani. Hidup ini adalah kesempatan yang kami harus pergunakan dengan baik sehingga kami diberkati. Terima kasih Bapa, seperti Engkau telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini aku berdoa setiap kami yang ada di channel ini diberkati oleh Tuhan. Karenanya ya Bapa, kami yang mengangkat tangan pada hari ini, kami siap untuk menerima berkat dari Engkau sendiri. Kekasih Tuhan, anak-anakku, mari kita terima dengan iman berkat Tuhan seperti Ia telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, yaitu Engkau yang hari ini dengan iman siap menerima janji-janji Tuhan. Karena itu terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna membawamu kepada kehidupan kekal, dan tidak membiarkanmu berjalan sendirian, karena Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin.